Bang Demon di sini kembali lagi di channel Bumi Datar. Kalau kamu memang bernyali, seharusnya kamu menonton video ini saat tengah malam sebelum kamu tidur. Ini adalah cerita-cerita atau kisah-kisah pendek yang meneror psikologis, menakutkan dan juga horor dengan ending yang sangat mencekam. Ada orang yang mengetuk pintumu tengah malam dan kau akan membukakan pintu dan dia tidak ada dan ternyata dia ada di dalam rumah. Dan ada juga seseorang yang sudah mati tapi menganggap dirinya masih hidup. Dan tentunya dengan akhir atau ending yang sangat-sangat meneror dan mengejutkanmu dan membuat kamu merinding dan terngiang-ngiang hingga terbawa ke dalam mimpi. Dan jika kamu benar-benar bernyali, sekali lagi, dan jika kamu benar-benar bernyali, seharusnya kamu menonton video ini tengah malam sebelum kamu tidur. Di sini dirangkum 17 cerita horor pendek yang menyeramkan dan meneror. Bagaimana kisahnya? Ikuti selengkapnya hanya di channel Bumi Datar. Cerita yang pertama adalah berjudul Foto Keluarga. Saat membersihkan rumah, Aldi menemukan foto lama keluarganya dengan wajah yang tampak asing di samping ibunya. Kemudian, Aldi menanyakan sosok itu kepada ibunya yang menangis dan berbisik, "Itu kamu sebelum kecelakaan." Aldi menyadari ia tidak pernah melihat bayangannya di cermin. Cerita yang kedua, gadis di balkon. Setiap malam, Arman melihat seorang gadis duduk termenung di balkon apartemen sebelah. Ia mencoba menyapa, tapi gadis itu hanya menatap kosong. Pada suatu malam, ia mendengar suara tangis dari balkon itu, dan keesokan harinya, ia baru tahu jika apartemen tersebut sudah kosong selama bertahun-tahun. Jadi sebenarnya siapa yang dilihat oleh Arman di balkon apartemen tersebut? Tidak ada yang tahu. Silahkan tafsirkan sendiri. Selanjutnya ada cerita telepon malam hari. Dina menerima telepon dari nomor tak dikenal pada pukul 3 pagi. Suara di seberang berkata, "Mama, aku kangen." Dina tersenyum dan berpikir itu adalah anaknya. Tapi suaranya tiba-tiba berubah menjadi lirih. "Kenapa Mama lupa? Aku sudah meninggal saat dilahirkan." Kemudian cerita berikutnya berjudul Jendela di lantai 3. Malam itu, Lani terbangun karena mendengar ketukan dari jendela kamarnya di lantai 3. Ketika dia membuka tirai, seorang pria berwajah pucat berdiri di luar, meminta untuk masuk. Ketakutannya semakin bertambah ketika ia menyadari tidak mungkin ada orang di luar jendela lantai 3 tanpa tangga. Pria itu terus mengetuk, hingga Lani kemudian dengan ketakutan memutuskan untuk menutup tirai dan berlari ke ruang tamu. Kemudian di ruang tamu, dia menemukan catatan di atas meja yang bertuliskan, "Aku sudah di dalam." Kemudian cerita berikutnya berjudul Tamu Tengah Malam. Adi terbangun oleh suara bel pintu pada pukul 3 pagi. Di depan pintu berdiri seorang pria tua dengan senyum lebar, mengatakan bahwa ia diundang oleh Adi. Ketika Adi berkata dia tidak mengenalnya, pria itu menjawab, "Aku yang akan mengenalmu malam ini." Saat Adi menutup pintu, ia terkejut karena pria itu sudah berada di dalam rumah. Cerita berikutnya masih seputar telepon, di mana kali ini judulnya adalah Telepon dari Masa Depan. Begini ceritanya. Dia menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana mirip seperti suaranya sendiri dan memperingatkan, jangan buka pintunya malam ini. Ketika ia hendak menutup telepon, seseorang pun mengetuk pintu. Ketika ia mengintip, ia melihat dirinya sedang berdiri di luar dengan wajah penuh luka. Kemudian ada juga cerita tentang bayi. Judulnya Bayi yang Tidak Tidur. Maya menyadari bayi tetangganya tidak pernah menangis atau tidur.
ia hanya duduk diam di tempat tidur setiap malam. Suatu malam, Maya mendengar suara tawa anak-anak dari rumah itu meski lampu mati. Dia mengintip dari jendela, melihat bayi itu berdiri, dikelilingi bayangan anak-anak lain dengan wajah hancur. Esoknya, tetangga Maya berkata, tidak pernah punya bayi. Malam berikutnya, bayi itu muncul di kamarnya dan berkata, kamu selanjutnya. Selain kisah bayi, masih ada kisah lainnya yang tak kalah mengejutkan. Berjudul Kisah di Koran Lama. Fahmi menemukan koran lama tentang berita pembunuhan di rumah yang baru ia beli. Ketika ia membaca deskripsinya, wajah korban sangat mirip dengan dirinya. Koran itu berakhir dengan tulisan, besok sejarah akan terulang. Dan malam itu, Fahmi mendengar langkah berat mendekati kamarnya. Kemudian ada cerita tentang penghuni di kolong tempat tidur. Nah, bagi yang tempat tidurnya ada kolongnya bisa dicek-cek tengah malam. Tasya sering merasa ada yang bergerak di bawah tempat tidurnya. Pada suatu malam, dia mendengar suara gerakan dan mengintip ke bawah. Dan ternyata di sana seseorang dengan wajah menyerupai dirinya tersenyum dan berkata, aku ingin tempatmu. Saat Tasya bangun keesokan harinya, dia berada di bawah tempat tidur dan ia memandang dirinya sendiri tertidur di atasnya. Jadi ada dua Tasya di kamar itu. Pertama, ia ketika melihat ke kolong tempat tidurnya, ada seseorang yang mirip dirinya. Dan pada suatu paginya dia bangun, dan alangkah terkejutnya karena sekarang dirinya berada di bawah kolong tempat tidur. Dan dia juga merasa atau melihat bahwa di tempat tidur itu juga ada dirinya yang sedang tidur. Jadi, silakan simpulkan sendiri. Cerita selanjutnya adalah pintu yang tidak terkunci. Setiap malam, pintu depan rumah Yuni selalu ditemukan terbuka, meskipun dia yakin sudah menguncinya. Dan suatu malam, dia memutuskan untuk berjaga dan melihat seseorang menyerupai dirinya keluar rumah. Ketika dia mengejar, dia melihat dirinya sendiri berlari ke arah kegelapan, meninggalkan dirinya yang asli terkunci di dalam rumah. Cerita masih berlanjut. Sekarang berjudul Anak di Ayunan. Jika kamu memiliki ayunan di taman, cobalah sesekali kamu lihat ayunan itu tengah malam. Apa yang terjadi dengan ayunannya? Jadi ceritanya seperti ini. Di taman belakang rumahnya, Nina sering melihat seorang anak kecil duduk di ayunan. Meskipun taman itu kosong, anak itu mulai mendekat setiap malam, sampai suatu hari dia duduk di kursi ruang tamu Nina. Anak itu menggenggam tangan Nina dan berkata, sekarang kamu yang gantikan aku. Kira-kira apa maksud kalimat sekarang kamu yang digantikan aku itu? Silakan ditafsirkan. Cerita berikutnya berkaitan dengan musik. Judulnya adalah Kotak Musik. Tia membeli kotak musik antik di Pasar Loak karena terdengar melodi lembut yang menenangkan. Malam itu, kotak musik itu mulai bernyanyi sendiri meskipun tidak diputar. Dan kemudian melodi berubah menjadi tangisan dan suara tawa anak kecil. Saat Tia memeriksa, kotak itu berisi foto seseorang anak dengan mata tercakar. Dan tiba-tiba melodi berhenti dan anak dalam foto itu tersenyum. Kotak musik itu kemudian berbicara, aku tahu kamu akan menggantikanku. Keesokan paginya, foto dalam kotak itu berubah menjadi wajah Tia sendiri. Lalu cerita beranjak di dapur. Bagi orang-orang atau kamu yang suka ke dapur tengah malam, kamu harus berpikir dua kali setelah mendengar cerita ini. Rio terbangun tengah malam dan mendengar suara langkah kaki di dapur.
Ketika ia memeriksa, ia menemukan orang-orang asing berdiri berjajar di dalam. Wajah mereka tertutup kain. Orang terakhir dalam antrian menoleh padanya dan berkata, "Kamu antrian terakhir." Padahal tadi disebutkan bahwa orang yang berbicara tersebut adalah orang yang memiliki antrian terakhir. Tapi kepada Rio, ia berkata, "Kamu antrian terakhir." Cerita berikutnya berjudul Tawa di Kegelapan. Dewi selalu mematikan lampu sebelum tidur. Nah, bagi kamu yang suka mematikan lampu saat tidur, coba simak cerita ini. Kita lanjutkan. Tapi belakangan ini, ia mendengar tawa kecil setiap kali ruangan menjadi gelap. Ketika ia menyalakan lampu, semuanya sunyi. Malam terakhir sebelum ia menghilang, tawa itu berubah menjadi suara berat yang berbisik, "Sekarang giliranmu untuk tertawa." Cerita berikutnya berkisah tentang lorong. Bagi kamu yang bekerja di sebuah tempat yang memiliki lorong yang panjang, misalnya di rumah sakit, simak cerita ini. Setelah lembur hingga malam, Rina berjalan di lorong kantornya yang tampak lebih panjang dari biasanya. Semakin ia berjalan, semakin banyak pintu yang terbuka sendiri. Ketika ia berbalik, lorong di belakangnya telah menghilang dan menyisakan kegelapan. Selanjutnya, saat kamu menerima tamu, apalagi saat malam hari, atau saat kamu membuat sebuah hajatan di malam hari, cobalah perhatikan tamu-tamu yang datang kepadamu. Apakah semua tamu itu kamu kenal? Judul ceritanya adalah Malam Tak Diundang. Malam itu, Santi mengadakan pesta kecil di rumahnya. Kemudian, seorang pria tua yang ramah datang membawa kue, mengatakan ia tetangga baru. Santi merasa aneh karena tidak ada rumah baru di sekitarnya. Saat ia membuang sampah di dapur, ia melihat berita lama di koran tentang pria tua yang meninggal dalam kebakaran rumahnya. Rumah itu adalah rumah yang kini kosong di sebelahnya. Dan kemudian, ini adalah cerita terakhir. Saat kamu menerima SMS atau WA tengah malam, coba kamu pastikan siapa pengirim WA tersebut. Mari kita simak ceritanya. Alia menerima pesan singkat dari suaminya yang sedang bepergian. "Aku kangen, aku akan pulang segera." Namun, ketika ia mencoba menelpon, suara di telepon malah berkata, "Maaf, suami Anda sudah meninggal dalam kecelakaan 3 bulan lalu." Itulah 17 cerita yang meneror. Meskipun pendek, tapi dengan ending yang mengejutkan dan membuat bulu kudukmu merinding. Dan menurut kamu, dari 17 cerita tersebut, cerita manakah yang paling menyeramkan? Tuliskan pilihanmu di kolom komentar dan jelaskan alasanmu. Demikianlah pembahasan kali ini. Saksikan cerita menarik lainnya, cerita seram, cerita sadis, dan cerita lainnya hanya di channel Bumi Datar.